Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini kami dari kelompok 11 akan mempresentasikan hasil diskusi kami, yaitu materi tentang mekanika fluida. Kami dari kelompok 11 beranggotakan 3 orang. Yang pertama, Andara Swasta dengan NIM 18231073. Yang kedua, Muhammad Syafrizal dengan NIM 18231071. Dan saya sendiri, Senja Putri Merlin dengan NIM 18231061. Baiklah, di sini kami akan membahas 5 subtopik. Yang pertama yaitu aliran fluida dalam setiap ketinggian laut. Yang kedua yaitu mekanisme hewan berenang. Yang ketiga yaitu prinsip fluida pada mekanisme hewan berenang. Yang keempat, prinsip dan konsep tekanan dalam proses pernafasan hewan selama berenang. Dan yang kelima yaitu pengaruh perbedaan ketinggian terhadap komunitas laut. Baiklah, kita masuk ke materi yang pertama, yaitu aliran fluida dalam setiap ketinggian laut. Yang pertama yaitu pengertian fluida. Fluida adalah zat dalam keadaan bisa mengalir dan memberikan sedikit hambatan terhadap perubahan bentuk ketika ditekan. Fluida ini ada dua macam, yaitu berbentuk cairan dan berbentuk gas. Yang kedua yaitu jenis fluida. Jenis fluida ini ada dua. Yang pertama yaitu fluida statis dan fluida dinamis. Fluida statis bermakna fluida atau zat cair yang tidak bergerak. Hal ini yang dibahas yaitu mengenai massa jenis, tekanan zat cair, hukum Pascal, tekanan hidrostatis, pejangan berhubungan, hukum Archimedes, gaya apung, tegangan permukaan, dan kapilaritas. Yang kedua yaitu fluida dinamis. Fluida statis adalah fluida yang diam, sedangkan fluida dinamis adalah fluida yang bergerak, atau dalam hal ini fluida yang mengalir. Aliran fluida secara umum bisa kita bedakan menjadi dua macam, yaitu aliran lurus dan aliran turbulent. Aliran lurus ini disebut juga dengan aliran laminar. Baiklah, selanjutnya yaitu aliran fluida. Yang pertama yaitu ciri aliran fluida. Aliran fluida ini ada 4. Yang pertama yaitu aliran tunak dan aliran tak tunak. Aliran fluida bisa berupa aliran tunak dan aliran tak tunak. Dikatakan aliran tunak jika kecepatan setiap partikel di suatu titik selalu sama, sedangkan aliran tak tunak berlawanan dengan aliran tunak. Jadi, kecepatan partikel fluida di suatu titik yang sama selalu berubah. Yang kedua yaitu aliran fluida termampatkan dan aliran tak termampatkan. Aliran fluida bisa berupa aliran termampatkan dan aliran tak termampatkan. Jika fluida yang mengalir mengalami perubahan volume ketika fluida tersebut ditekan, maka aliran fluida itu disebut aliran termampatkan. Sebaliknya, apabila jika fluida yang mengalir tidak mengalami perubahan volume ketika ditekan, maka aliran fluida tersebut dikatakan tak termampatkan. Kebanyakan zat cair yang mengalir bersifat tak termampatkan. Yang ketiga yaitu aliran berolak dan aliran tak berolak. Aliran fluida bisa berupa aliran berolak dan aliran tak berolak. Untuk memahaminya dengan mudah, kita bisa membayangkan sebuah kincir mainan yang dibuang ke dalam air yang mengalir. Jika kincir itu bergerak tapi tak berputar, maka gerakannya tak berolak. Sebaliknya, jika bergerak sambil berputar, maka gerakannya kita sebut berolak. Contoh lain yaitu pada pusaran air. Yang keempat yaitu aliran kental dan aliran tak kental. Aliran fluida bisa berupa aliran kental dan aliran tak kental. Kekentalan dalam fluida itu mirip seperti gesekan pada benda padat. Makin kental fluida, gesekan antara partikel fluida semakin besar. Baiklah, yang selanjutnya yaitu jenis aliran fluida. Bilangan Reynolds merupakan bilangan yang tak berdimensi yang dapat membedakan suatu aliran, dinamakan laminar, transisi, dan turbulent. Dengan rumus yaitu R sama dengan V kali D kali rho per mu, dengan V adalah kecepatan fluida dengan satuan meter per sekon, dengan D adalah diameter dalam pipa dalam satuan meter, dan rho adalah rapat massa fluida dengan satuan kilogram per meter kubik. Dan selanjutnya yaitu mu adalah viskositas dinamik fluida dengan satuan kilogram per meter sekon. Aliran
aliran fluida yaitu ada 3. Yang pertama yaitu aliran laminar. Aliran laminar didefinisikan sebagai aliran dengan fluida yang bergerak dalam lapisan-lapisan atau lamina-lamina dengan satu lapisan meluncur secara lancar. Aliran laminar ini mempunyai nilai bilangan Reynolds-nya kurang dari 2300. Selanjutnya yaitu aliran transisi. Aliran transisi merupakan aliran peralihan dari aliran laminar ke aliran turbulent. Keadaan peralihan ini tergantung pada viskositas fluida, kecepatan dan lain-lain yang mengangkut geometri aliran di mana nilai bilangan Reynolds-nya yaitu antara 2300 sampai dengan 4000. Selanjutnya yaitu aliran turbulent. Aliran turbulent didefinisikan sebagai aliran yang di mana pergerakan dari partikel-partikel fluida sangat tidak menentu karena mengalami percampuran serta putaran partikel antar lapisan yang mengakibatkan saling tukar momentum dari satu bagian fluida ke bagian fluida yang lain dalam skala yang besar, di mana nilai bilangan Reynolds-nya lebih besar dari 4000. Selanjutnya yaitu aliran fluida di laut. Fluida udara dan air di atmosfer dan lautan yang menyelimuti bumi yang padat hampir semuanya berada pada status turbulent. Turbulent sangat efektif dalam transfer momentum dan paras di lautan. Aliran di laut adalah aliran turbulent, dan percampuran sebagian besar adalah hasil dari steering atau gerakan turbulent eddy. Percampuran turbulent kebanyakan sepanjang permukaan isopikal, tempat di mana terjadinya pelepasan energi yang sedikit. Tetapi percampuran dan perbedaan densitas air juga terjadi. Hal ini disebut sebagai percampuran diapiknal. Turbulent pada air laut dibagi sebagai berikut. Yang pertama yaitu turbulent pada surface water. Turbulent pada surface water dapat terjadi akibat kekuatan angin dan pasang surut air. Yang kedua yaitu turbulence pada intermediate water. Turbulence pada intermediate water dipengaruhi oleh arus geser baik secara vertikal maupun lateral. Selanjutnya yaitu turbulent pada deep water. Turbulent pada deep water dapat dipengaruhi oleh keadaan lantai dasar yang tidak rata sehingga merubah arah gerak arus. Baiklah, selanjutnya yaitu topik yang kedua yaitu mekanisme hewan berenang. Yang pertama yaitu pada ikan. Untuk memudahkan bergerak di dalam air, ikan memiliki bentuk tubuh yang aerodinamis untuk mengurangi hambatan ketika bergerak di dalam air. Ekor dan sirip ekor yang lebar berfungsi untuk mendorong gerakan ikan dalam air. Sirip tambahan digunakan untuk mencegah gerakan yang tidak diinginkan. Gelembung renang untuk mengatur gerakan vertikal, dan ikan memiliki susunan otot dan tulang belakang yang fleksibel untuk mendorong ekor ikan di dalam air. Sebagian besar ikan menggunakan gerakan lateral pada tubuh dan sirip ekornya untuk menghasilkan gaya dorong ke depan. Tetapi ada juga yang bergerak menggunakan sirip pasangan dan sirip tengahnya. Ikan yang bergerak dengan sirip pasangan dan sirip tengah cocok untuk hidup di terumbu karang. Tapi jenis ikan ini tidak dapat berenang secepat ikan yang menggunakan tubuh dan sirip ekornya. Organ-organ keseimbangan pada ikan adalah gelembung renang, gurat sisi, dan sirip. Gelembung renang hanya terdapat pada ikan teleoste. Gelembung renang berfungsi sebagai alat hidrostatik untuk menyesuaikan diri dengan tekanan air.
terhadap tubuhnya. Sebagai alat bantu ikan memiliki sejumlah sirip. Sirip yang berpasangan adalah alat gerak maju mundur, misalnya sirip dada dan sirip perut. Sirip tunggal adalah untuk keseimbangan, misalnya sirip punggung dan sirip belakang, di mana sirip belakang terdapat lubang anus. Baiklah, selanjutnya yaitu hiu. Ikan hiu tidak memiliki gelembung renang. Hal ini menyebabkan ikan hiu hanya dapat bergerak maju dan tidak dapat berhenti berenang. Sirip pada dada hiu terbentuk seperti sayap pesawat terbang yang berfungsi untuk menjaga keseimbangan dan mengatur posisi saat ikan hiu berenang. Tidak seperti ikan lainnya, hiu tidak bisa berhenti tiba-tiba atau berenang mundur. Sirip dada ikan hiu tidak bisa menekuk ke atas seperti ikan lain. Hal ini membuat ikan hiu memiliki keterbatasan dalam bergerak. Jika hiu tidak bergerak mundur, maka hiu akan terjatuh. Ikan hiu harus menyimpang ke samping agar tidak menabrak sesuatu. Beberapa hiu berenang dengan mendorong tubuhnya menggunakan ekor. Sirip hanya digunakan untuk keseimbangan. Hiu lainnya seperti hiu paus memindahkan tubuh mereka dari sisi ke sisi untuk mendorong diri melalui air. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan prinsip fluida pada mekanisme hewan berenang. Yang pertama itu prinsip fluida pada ikan. Sirip ikan memberikan tekanan yang besar ke air ketika sirip tersebut digerakkan. Akibatnya, ikan memperoleh gaya dorong air sebagai reaksinya. Hal ini mengacu pada hukum 3 Newton. Ketika satu benda memberikan gaya pada benda kedua tersebut, memberikan gaya yang sama besar, tetapi berlawanan arah dengan benda yang pertama. Yaitu dimana F aksi sama dengan min F reaksi. Pada saat ikan berenang juga mengalami gaya apung atau gaya ke atas pada saat berenang. Hal ini sesuai dengan prinsip Archimedes, yang dimana sebuah benda yang tenggelam seluruhnya atau sebagian dalam suatu fluida diangkat ke atas oleh sebuah gaya yang sama dengan fluida yang dipindahkan. Ketika ada kecepatan relatif antara air dan ikan, tubuh ikan akan mengalami gaya gesek fluida yang mengalami gerak relatif ikan dengan arah sesuai arah alir air relatif terhadap ikan. Gaya gesek yang dialami ikan adalah gaya gesek zat alir. Yang kedua, hukum Bernoulli pada hiu. Hukum Bernoulli menjelaskan tentang konsep dasar aliran fluida atau zat cair dan gas, bahwa peningkatan kecepatan pada suatu aliran cair atau gas akan mengakibatkan penurunan tekanan pada zat cair atau gas tersebut. Artinya, akan terdapat penurunan energi potensial pada aliran fluida tersebut. Ikan hiu tidak memiliki gelembung renang. Hal ini menyebabkan ikan hiu hanya dapat bergerak maju dan tidak dapat berhenti berenang. Sirip pada dada hiu atau pectoral fin terbentuk seperti sayap pesawat terbang yang berfungsi untuk menjaga keseimbangan dan mengatur posisi saat ikan hiu berenang. Gaya angkat yang hanya timbul saat hiu berenang. Perkenalkan, saya Andara Swasta, NIM 18231073. Di sini saya akan melanjutkan materi dari rekan saya sebelumnya. Materi selanjutnya yaitu prinsip dan konsep tekanan dalam proses pernafasan hewan selama berenang. Yang pertama, tekanan hidrostatik. Tekanan hidrostatik adalah tekanan yang timbul dalam zat cair. Tekanan hidrostatik sebanding dengan kedalaman zat cair dan massa jenis zat cair. Dengan persamaan, tekanan hidrostatik sama dengan massa jenis zat cair dikali percepatan gravitasi dikali kedalaman zat cair. Yang kedua, konsep dan prinsip tekanan pada hewan laut yang bernafas dengan paru-paru. Ketika hewan laut berenang, semakin dalam hewan tersebut berenang, maka semakin besar pula tekanan yang dihadapinya. Dengan tekanan yang besar, maka semakin besar pula energi yang dibutuhkan saat berenang. Contoh hewan laut yang bernafas dengan paru-paru yaitu lumba-lumba. Lumba-lumba dapat menyelam lebih dalam dan bernafas 3 kali lebih cepat dibandingkan manusia. Saat lumba-lumba menyelam jauh di bawah permukaan air, paru-paru mereka dapat bertahan dari tekanan tinggi. Hal ini dikarenakan lumba-lumba mempunyai paru-paru yang dapat dimanfaatkan. Dengan paru-paru yang dapat disusutkan tersebut, lumba-lumba dapat menghirup dan menghembuskan nafas 2-3 kali lebih cepat daripada manusia.
Semakin dalam lumba-lumba menyelam, semakin kecil volume gas atau udara di paru-paru mereka. Lumba-lumba dapat mengganti 95% udara di paru-paru mereka dengan satu tarikan napas. Lumba-lumba mengeluarkan dan menarik napas di atas air sebelum mereka menyelam kembali dengan paru-paru penuh udara. Kegiatan menghirup dan melepaskan sejumlah oksigen tersebut membuat hewan ini mendapatkan banyak energi untuk berenang di laut dalam. Hewan laut berikutnya yang bernafas dengan paru-paru yaitu ada paus bungkuk. Paus bungkuk hidup pada kedalaman 2.500 meter dengan tekanan 100 kali lebih berat dari tekanan udara di permukaan bumi. Tekanan air yang besar itu mendorong udara keluar dari paru-paru atau pada mamalia daratan menyebabkan penyempitan rongga sekitar hidung. Bila tekanan itu tidak disesuaikan, maka pembuluh atau kapiler darah bisa pecah atau koyak. Paus bungkuk bisa mengempiskan paru-parunya sehingga hampa udara. Bila di dalam paru-paru tidak ada lagi udara, maka di bawah tekanan sebesar apapun tidak akan terbentuk gas apapun. Akibatnya, saat timbul di permukaan juga tidak ada pembuliran gas yang terjadi dalam paru-paru paus yang kemudian bisa mengalir ke dalam darahnya. Berbeda dengan manusia, paru-paru paus tidak lunak, tetapi terbuat dari tulang rawan dan otot yang dalam sebuah sistem rumit, berfungsi sebagai ventil. Struktur ini kerap menggerakkan kelenjar-kelenjar di dalam paru, sembari melindungi rongga paru-paru dari perubahan tekanan mendadak yang terjadi ketika menyelam atau timbul kembali di permukaan. Dengan begitu, paus dapat menghirup dan mengembuskan nafas jauh lebih baik dari manusia. Sekali menarik nafas, seekor paus mampu mengisi 90% volume paru-parunya. Subtopik selanjutnya yaitu pengaruh perbedaan ketinggian terhadap komunitas ikan di laut. Pengaruh perbedaan ketinggian atau kedalaman laut sangat berpotensi pada hewan laut. Hewan tersebut tinggal berdasarkan kedalaman laut. Berdasarkan kedalaman laut, ikan terbagi dua, yaitu ikan laut dangkal dan ikan laut dalam. Ikan laut dangkal akan banyak terkena sinar matahari karena berada pada kedalaman kurang dari 200 meter, sehingga memiliki warna kurang terang atau mencolok. Ikan laut dangkal memiliki tekstur lembek karena tekanan yang dihadapi tidak terlalu besar. Sedangkan ikan laut dalam berada pada kedalaman 200 sampai 2000 meter, sehingga memiliki warna yang relatif gelap dan memiliki tubuh yang keras agar dapat bertahan hidup akibat tekanan yang besar. Zona kedalaman laut dibagi menjadi 5 lapisan, yaitu yang pertama Sunlight Zone. Zona ini dimulai dari permukaan laut hingga kedalaman 213 meter. Zona ini masih disinari cahaya matahari, sehingga membuat zona ini memiliki suhu yang hangat. Sebagian besar hewan laut hidup pada zona ini, begitu pula dengan fotoplankton. Contoh hewan yang hidup di Sunlight Zone adalah hiu, ikan pari, penyu, ubur-ubur, bintang laut, ikan tuna, ikan paus, gurita, kerang, kepiting, belut, anjing laut, lobster, salmon, kuda laut, anemon, udang, cumi-cumi, dan masih banyak lagi. Zona yang kedua yaitu Twilight Zone, berada pada kedalaman 213 meter hingga 1 km. Pada zona ini sangat sedikit cahaya matahari, sehingga laut terlihat redup. Biasanya ikan yang lebih besar seperti paus dan cumi-cumi raksasa akan menyelam ke tempat ini untuk mencari makanan. Ikan yang hidup pada zona ini contohnya yaitu ada ikan lentera, ikan kapak, viperfish. Hewan yang tinggal di zona ini bisa mengeluarkan cahaya sendiri atau yang dikenal dengan bioluminesensi. Zona yang ketiga yaitu Midnight Zone, berada pada kedalaman 1 km hingga 4 km. Zona ini sangat gelap sehingga cahaya hanya diproduksi oleh hewan laut itu sendiri, memiliki tekanan yang sangat besar. Contoh hewan yang hidup pada zona ini yaitu anglerfish, ikan tripod, teripang, cumi-cumi vampir, black swallower, dan sebagainya. Zona yang keempat yaitu Abyssal Zone, berada pada kedalaman 4 km hingga 6 km. Memiliki suhu yang sangat dingin dan hampir beku. Memiliki tekanan air yang besar.
Pada zona ini sangat sedikit sekali makhluk hidup yang bisa ditemukan. Contoh hewan yang ditemukan pada zona ini yaitu hewan invertebrata seperti basket starfish dan lain sebagainya. Zona yang kelima yaitu zona trench zone, berada pada kedalaman 6 km hingga 11 km. Suhu pada zona ini di bawah titik beku dan memiliki tekanan hingga 8 ton per inci persegi. Ketersediaan makanan pada zona ini rendah dan memiliki tekanan hidrostatik yang tinggi. Contoh hewan yang hidup pada zona ini yaitu cacing tabung raksasa, foraminifera, dan lain sebagainya. Berikut ini adalah contoh hewan yang hidup pada zona yang berbeda. Dapat kita lihat pada PPT. Sekian presentasi dari kelompok 11. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.